Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya yang pertama adalah dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Tarim official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan sehat, masih memberikan kekuatan, sehingga kita bisa menjalani aktivitas ibadah di bulan Ramadan pada kesempatan ini dengan penuh kekhusyuan dan penuh rasa bahagia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah keharibaan baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak yaumul qiyamah. Amin. Sahabat Tarim official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa hari demi hari kita sudah lewati, dan ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Tidak sedikit orang yang didatangi dengan bulan Ramadan, tetapi Ramadan tidak bisa dimanfaatkan. Ramadan tidak menjadi sebuah wasilah, sebuah jembatan untuk senantiasa mengantarkan pribadinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sekecil apapun atau sedikit apapun waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, hendaknya kita senantiasa maksimalkan dan optimalkan untuk senantiasa bisa menjadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Tarim official yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa ada dua prinsip dasar dalam rangka melakukan ibadah, sehingga ibadah puasa di bulan Ramadan itu mengantarkan kepada si pelaku puasa tersebut menjadi hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh dosa-dosanya akan diampuni selain dosa-dosa yang besar. Rasulullah menyampaikan di dalam satu hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya yang pertama adalah
dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan keimanan tersebut, baik dalam keadaan dilihat oleh orang ataupun tidak, diperhatikan orang ataupun tidak, tetapi karena dasar yang menjadi dorongannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membuat si yang melakukan puasa ini kemudian berbuat curang, berbuat sesuatu hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini berarti berbuka puasa. Nah, dengan dasar inilah kemudian seseorang insya Allah akan melakukan puasa dengan rasa bahagia, dengan melakukannya penuh dengan khidmat, dengan khusyuk kepada Allah dalam melakukan puasa tentunya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha memandang, Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat dan memperhatikan kepada siapapun, dalam keadaan apapun dan di dalam kondisi apapun, bahkan di tempat apapun. Walaupun tempat yang tidak ada manusia melihat, tetapi Allah maha memandang. Walaupun kita di tempat yang sunyi, sepi, tidak ada orang yang kemudian memperhatikan, walaupun makanan dan yang lain-lain tersedia banyak misalkan, tetapi karena dasarnya keimanan kepada Allah, dan Allah maha melihat, maha menatap, maha memperhatikan, maka tidak kemudian yang berpuasa tersebut menggugurkan puasanya, membatalkan puasanya. Karena apa? Punya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah perintahnya, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah ada konsekuensi ketika dilanggar, dan ada pahala yang dijanjikan oleh Allah ketika ditaati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dasar yang melatar belakangi seseorang puasa di bulan Ramadan, kemudian pahalanya akan mendapatkan penghapusan dosa, itu ketika dalam rangka melakukan ibadah puasanya ihtisaban, yakni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berharap pahala dari Allah, hanya berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ihtisab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat apapun kecuali hati yang bersih, kecuali hati yang ikhlas dalam rangka melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyampaikan di dalam satu hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk tubuhnya manusia, jasadnya manusia, atau cantik dan gantengnya manusia, tetapi yang Allah lihat adalah walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Hatinya, hati yang bersih, hati yang selamat, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam melakukan ibadah, ketika hatinya selamat, hatinya hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah apa yang dilakukan sebagai amal ibadah tersebut akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang senantiasa melakukan puasa dengan dua dasar tersebut, yakni iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas janjinya dan atas konsekuensi dari hal yang kemudian dilanggarnya, kemudian yang kedua dasarnya adalah ihtisab, yakni keikhlasan kepada Allah dalam rangka melakukan ibadahnya, insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang telah berlalu. Tetapi di satu riwayat lain bahwa ihtisab di sini ada yang memaknai berhitung, yakni berhitung di sini adalah bagaimana kemudian kita berpuasanya tidak rugi,
Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa memperhatikan dan memelihara keutuhan atas pahala yang akan didapatkan. Kemudian menjauhi apa-apa yang sekiranya menggugurkan pahala puasa tentunya. Sehingga orang yang berpuasa yang baik adalah orang yang berpuasa dalam hal menahan haus dan lapar, juga menahan dari hal-hal yang lain yang sifatnya bisa menjerumuskan kepada kita ke dalam hal kehinaan atau dosa. Pandangan juga harus dipelihara dari memandang yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melangkahkan kaki juga itu harus senantiasa dipelihara. Jangan sampai dalam keadaan kita berpuasa tetapi kita melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada umumnya adalah berarti seluruh aktivitas jasadiah kita itu harus kita juga jaga. Karena ketika kita tidak bisa menjaga pandangan, ketika tidak bisa menjaga lisan, ketika tidak bisa menjaga kaki kita, maka hal tersebut bisa menggugurkan pahala puasa kita. Oleh karenanya, marilah kita berpuasa dengan cara kita senantiasa menahan haus dan lapar, menahan dari makanan dan minuman, kemudian menjaga jawarih kita, anggota badan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.